Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi yang beragama lain. Saya ucapkan mudah-mudahan pagi hari ini juga diberikan kesehatan, murah rezeki, panjang umur. Baik, bagi yang beragama Islam, marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini dalam pelaksanaan IHT di Sekolah SD 1 Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, dalam keadaan sehat walafiat. Itulah nikmat yang paling utama bagi kita semua, adalah sehat jasmani dan rohani. Baik, selanjutnya salam sejahtera, sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Bapak Ibu peserta IHT yang sangat berbahagia, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kegiatan kita dari pagi ini sampai selesai kita diberikan kemudahan untuk menerima ilmu yang disampaikan oleh para narasumber, mudah diterima. Sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk penyemangat, marilah kita nyanyi bersama-sama dengan lagu yang sangat mudah. Karena dengan lagu ini kita akan bersemangat untuk memperoleh atau meraih kesuksesan. Apakah bisa menjadi terbaik terus-menerus, tak pernah salah, tak pernah salah. Yuk, 1, 2, 3. Apakah bisa menjadi terbaik terus-menerus, tak pernah salah, tak pernah salah. Baik, terima kasih kepada peserta IHT yang berbahagia. Semua ilmu, kalau kita masih penasaran, tentunya ingin mengulangi. Seperti lagu yang saya sampaikan tadi kepada peserta, kalau bisa, kalau belum bisa berarti ingin bisa. Kalau ingin bisa, pastinya ingin belajar. Di pagi yang cerah dan berbahagia ini, saya Supriyanto SPD SD, Kepala Sekolah Penggerak tahun 2021, mengadakan IHT kepada guru-guru yang ada di SD 1 Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Bukan berarti kami di sini menggurui kepada Bapak Ibu, tetapi pengalaman dan ilmu yang didapat duluan saya. Dengan sewajarnya dan sepantasnya lah kami, karena mendapatkan ilmu duluan, maka berkewajiban untuk menyampaikan kepada semua dewan guru yang ada di SD 1 Rukti Basuki. Apa toh yang ingin saya sampaikan, apa yang sudah saya dapatkan di sini adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu betul-betul di program Kepala Sekolah Penggerak atau program Sekolah Penggerak tahun 2021 yang sudah dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini kita betul-betul akan diterapkan, di mana harus memperhatikan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang ada 5 prinsip. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Nah, akan langsung saya jelaskan sebelum pindah ke materi. Prinsip yang kedua, apa toh kok prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu berpusat pada peserta didik? Di sini peserta didik atau pembelajaran harus memenuhi potensi. Potensi siapa? Potensi peserta didik kita. Kebutuhan perkembangan peserta didik kita dan tahapan belajar
serta kepentingan yang diharapkan oleh peserta didik kita, yang mana tujuan akhirnya berpusat kepada profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Intinya, penyusunan kurikulum operasional sekolah itu harus memperhatikan yang pertama, pembelajaran yang memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar peserta didik kita, kepentingan peserta didik kita menuju profil pelajar Pancasila, di mana rujukan itu harus ada dalam tahapan-tahapan penyusunan kurikulum operasional sekolah. Baik, Bapak Ibu, kiranya sepertinya penyampaian saya begitu jelas, akan saya lanjutkan terlebih dahulu, yaitu prinsip yang kedua adalah kontekstual. Di sini merujuk atau menunjukkan kekasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, kontekstual budaya dan lingkungan serta dunia kerja dan industri. Itulah hasil yang kita harapkan. Selanjutnya, prinsip yang ketiga, akuntabel, di mana prinsip yang akan kita tuangkan dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu harus dapat dipertanggungjawabkan, di mana harus berbasis data dan aktual. Data itu betul-betul harus aktual. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu prinsip yang keempat, yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, di sini pengembangan kurikulum satuan pendidikan harus melibatkan beberapa komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Tetapi di garis bawahi kita, karena sebagai sekolah penggerak di tingkat sekolah dasar, kita berfokus kepada lingkungan yang ada di sekolah dasar. Tentunya program-program ataupun prinsip-prinsip berbeda nanti di jenjang SMK ataupun jenjang yang lainnya, di mana semuanya itu di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita tidak perlu muluk-muluk untuk menyampaikan prinsip. Inilah yang akan kita, bagaimana toh profil pelajar Pancasila itu adalah untuk acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan, di mana kurikulum itu akan diterapkan di satuan pendidikan masing-masing, di mana pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang pada dasarnya, apa toh nilai-nilai yang ada di Pancasila itu? Satu contoh saja, yaitu karakteristik yang akan dicapai oleh peserta didik. Kita contoh anak didik kita mempunyai sifat peduli, itu hanya salah satu contoh saja. Nanti dapat dikembangkan oleh peserta IHT sendiri atau oleh bapak dan ibu guru yang ada di SD kita ini. Nah, contoh yang paling saya gampang, contoh yang paling mudah, jika teman kita ada yang jatuh, peserta didik kita tidak ada perintah, tidak ada apa, dengan spontanitas lari akan membantu temannya yang mengalami kecelakaan itu sendiri. Baik jatuhnya hanya jalan kaki kesandung, tetapi teman-teman sudah peduli dengan temannya. Itulah harapan menuju pelajar Pancasila. Nah, untuk menuju ke situ, di sini ada keenam dimensi tersebut harus yang pertama diarahkan atau yang kita harapkan atau tujuan yang kita harapkan, yaitu pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
2. Berkebinekaan global, 3. Bergotong royong, 4. Mandiri, 5. Bernalar kritis, dan 6. Kreatif. Masing-masing tentunya nanti akan kita terapkan dan hasilnya dilihat nanti 1 tahun pertama apakah sudah menunjukkan tanda-tanda menuju ke 6 hal tersebut. Yang keduanya 2 tahun keduanya begitu, dan tahun ketiganya. Maka program kita diarahkan 3 tahun ke depan peserta didik kita apakah sudah berhasil membentuk karakter seperti itu. Yang jelas seperti ke-6 yang tadi saya sebutkan. Baik, tidak perlu panjang lebar, yang intinya adalah kita harus memperhatikan prinsip kurikulum yang akan ditanamkan di satuan pendidikan kita adalah mau dibawa kemana peserta didik kita. Tetapi walaupun tujuan akhirnya ke peserta didik kita tidak lepas harus memperhatikan aturan-aturan ataupun komponen-komponen ataupun prinsip-prinsip ataupun peran dan manfaat kurikulum itu sendiri. Karena apa? Kurikulum adalah sebagai dasar yang paling utama untuk menuju keberhasilan tujuan pendidikan yang ada di sekolah, di satuan pendidikan kita. Intinya itu yang ingin dicapai. Tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif dan juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus sebagai warga dunia. Itulah yang diharapkan program sekolah penggerak. Kita harus bergerak, harus berubah, harus bersemangat. Yang pertama adalah merubah SDM guru-gurunya atau pendidiknya, warga sekolah, murid, lingkungan, dan yang berketerkaitan kepada satuan pendidikan itu. Baik, penjelasan di atas menggambarkan posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah, yaitu sebagai yang pertama, tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Yang kedua, kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Dan yang ketiga, benang merah yang menyatukan segala praktik yang dijalankan di sekolah. Baiklah Bapak Ibu peserta IHT, kalaupun penjelasan dari saya kurang, saya terbuka kedua tangan saya, waktu, tenaga, pikiran, kami siap membantu kepada peserta IHT jika mengalami kesulitan ataupun belum memahami materi ini. Jelas pada saat ini, waktu yang terbatas itu, saya pribadi mengikuti pelatihan juga tidak langsung menerima dengan sepenuh, langsung diterima semuanya. Sedikit demi sedikit, yang penting kata kuncinya adalah kita harus belajar, semangat belajar. Mengapa? Karena dengan belajar menuju kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Baik, materi sementara yang saya sampaikan sampai di sini dulu. Jika peserta Bapak Ibu ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, pinter-pinter semua, tidak ada yang bertanya, bisa dilanjutkan ke materi berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Kami mohon dimaafkan jika peserta mau meminta bahan ataupun materi, kami terbuka kedua tangan, kami akan persembahkan kepada semua peserta untuk belajar. Karena kata kunci yang terakhir adalah kita berbagi adalah sangat indah, apalagi berbagi ilmu sampai akhir hayat pun ilmu itu masih dimanfaatkan oleh orang lain. Tentunya kita masih mengalir pahala-pahala dari ilmu yang berguna yang dimanfaatkan oleh orang lain. Mudah-mudahan dengan seperti ini peserta IHT Bapak Ibu Dewan Guru SD 1 Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah akan berubah menuju program sekolah penggerak. Peserta didiknya adalah pelajar Pancasila. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.